Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi pada pembelajaran kita seperti biasanya. Pada pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini kita akan membahas sudut pada dua garis sejajar bersama Bunda Lady. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan seluruh peralatan alat tulisnya ya. Oke, are you ready? Kita mulai. Sebelum kita memulai materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang berhadapan, sedangkan yang ini adalah gambar orang yang sedang berpapasan atau berseberangan. Materi pada hari ini akan berhubungan dengan gambar tersebut. Baiklah anak-anak solih dan solihah, yang akan kita bahas adalah sudut sehadap dan sudut berseberangan, di mana kedua sudut ini terbentuk ketika ada dua buah garis sejajar yang kemudian dipotong oleh sebuah garis. Misal, ada sebuah garis A dan garis B, di mana diketahui bahwa kedua garis tersebut sejajar. Lalu kemudian ada sebuah garis yang memotong kedua garis tersebut. Coba Ananda perhatikan gambar tersebut. Maka kita dapat katakan bahwa ini adalah sudut A1 dan ini adalah sudut B1. Sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Sehingga dapat kita katakan bahwa sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Maka kedua sudut tersebut dikatakan sehadap. Contoh yang lain adalah misalnya seperti ini. Kita membuat garis yang sama. Garisnya tetap garis A dan garis B, begitu ya. Lalu kemudian kedua garis tersebut tetap sejajar ya, yang kemudian dipotong oleh sebuah garis juga. Kemudian kita dapat dikatakan sudut ini adalah sudut A2. Sudut yang ini dikatakan sudut B1 seperti gambar di samping. Maka sudut A2 itu berseberangan dalam dengan sudut B1. Maka kedua sudut tersebut berseberangan dalam, atau dapat dikatakan sudut A2 itu adalah sama dengan sudut B1. Baiklah, di bawah ini adalah contoh yang selanjutnya. Terdapat dua buah garis yang sejajar seperti gambar-gambar sebelumnya, lalu kemudian dipotong oleh sebuah garis. Maka dapat kita tulis ini adalah sudut A1 dan yang ini adalah sudut B2. Sudut A1 dikatakan berseberangan luar dengan sudut B2. Coba Ananda perhatikan dua gambar yang berada di sebelah kanan ini. Gambar yang atas dikatakan sudutnya berseberangan dalam, sedangkan gambar yang di bawah dikatakan berseberangan luar, atau sudut A1 sama dengan sudut B2. Dari gambar tersebut, apakah Ananda dapat memahami konsep berseberangan dan sehadap? Bagaimana sebuah sudut dikatakan sehadap dan bagaimana sebuah sudut dikatakan berseberangan? Jika Ananda mengingat gambar yang Bunda share di awal, dalam gambar tersebut dikatakan bersehadapan jika dua buah objek bertemu dalam satu garis yang sama. Namun dikatakan berseberangan apabila dua buah objek terpisahkan oleh sebuah garis yang memisahkannya.
Kembali kepada materi kita tadi, sekarang Ananda dapat mengerti bagaimana sudut dikatakan bersehadapan dan berseberangan. Baiklah, yang terakhir kita akan bahas tentang sudut sepihak. Apakah yang dimaksud dengan sudut sepihak? Sudut sepihak adalah keadaan di mana apabila dua buah sudut dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 180 derajat. Sudut-sudut sepihak terbagi menjadi dua. Yang pertama, sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Yang kedua, sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A adalah contoh dari sudut dalam sepihak dan gambar B adalah contoh dari sudut luar sepihak. Berikut ini adalah contohnya. Tentukan besar sudut X. Nomor 1. Dua buah garis yang sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis. Salah satu sudutnya berjumlah 70 derajat. Maka berapakah jumlah sudut A dan jumlah sudut B? Serta berapakah jumlah dari sudut C? Berdasarkan rumus sudut-sudut sepihak, apabila sudut C ditambah dengan 70 derajat, maka akan menghasilkan 180 derajat. Maka untuk mengetahui nilai sudut C, 200 kita kurangkan dengan 70. Maka 180 derajat dikurang 70 derajat. Sehingga nilai sudut C adalah 110 derajat. Di materi awal kita ketahui bahwa sudut C itu berhadapan atau sehadap dengan sudut A. Maka sudut A itu sama dengan sudut C, di mana sudut C itu sama dengan 110 derajat. Maka sudut A bernilai 110 derajat. Selanjutnya yang akan kita cari adalah nilai dari sudut B. Bagaimana cara mencarinya? Langsung saja, sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Maka diketahui tadi sudut A adalah 110 derajat dan sudut B belum tahu berapa, sama dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat adalah 70 derajat. Selanjutnya adalah contoh nomor 2. Terdapat dua buah garis yang sejajar. Kali ini bentuknya ke bawah ya. Walaupun begitu Ananda jangan bingung. Kemudian ada sebuah garis yang berpotongan di antara keduanya. Dapat Ananda perhatikan pada gambar di layar, begitu ya. Diketahui sudut tersebut bernilai 40 derajat. Maka sudut A berapakah nilainya? Coba Ananda mengingat kembali. Sudut tersebut ialah berseberangan keduanya. Maka jika berseberangan, sudut A itu sama dengan sudut, ya benar sekali, sama dengan sudut 40 derajat. Mudah bukan? Sampai di sini apakah Ananda sudah mengerti? Bunda harap semuanya dapat mengerti ya. Kesimpulannya, untuk dapat mengerjakan sudut sepihak, kita harus mengingat konsep di mana sudut A ditambah sudut B akan membentuk sebuah setengah lingkaran, di mana setengah lingkaran itu berjumlah 180 derajat. Itulah kenapa sudut sepihak itu menggunakan rumus tersebut. Baiklah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.